Di awal film kita pun diperlihatkan dengan Dado yang sedang membalas pesan dari kliennya yang rencananya akan menggunakan jasa push rank dari kekasihnya yang bernama Stella. Setelah itu keduanya pun bergegas menemui klien mereka di sebuah hotel. Lantas setelah beres mereka pun meluncur ke tempat klien berikutnya. Namun kali ini ada permintaan khusus di mana Dado diminta untuk berpush rank bersama Stella di hadapan kliennya tersebut. Sayangnya kali ini kliennya sangat pelit dan membuat Stella jadi nekat mencuri beberapa perhiasan miliknya untuk dijokul. Lantas ketika sampai di rumah, bos mereka yang bernama Dedi marah setelah mendengar laporan pencurian. Dado dan Stella pun mau gak mau harus mengaku. Dan setelahnya ia pun diminta untuk membayar ganti rugi dan segera ditransfer. Stella pun hanya bisa menurutinya. Dan saat itu dia mulai geram karena diketahui Dedi ini mengambil potongan penghasilan yang sangat tinggi. Dan itu terbukti karena bosnya yang semakin kaya raya sementara dirinya gini-gini aja. Stella yang merasa kesal pun berencana untuk keluar dari EPAPS, yaitu sebuah agensi yang menaungi mereka. Namun kala itu Dado menolak karena merasa tak aman dan bisnis semacam ini memanglah harus membutuhkan perlindungan. Jadi meskipun frustasi dengan keadaan yang sekarang, Dado masih enggan meninggalkan agensi tersebut karena merasa butuh perlindungan. Setelah itu mereka berdua pergi ke pemukiman kumuh untuk menemui adik Stella yang bernama Edward. Ternyata Edward adalah seorang anak berkebutuhan khusus. Ia tinggal bersama bibinya dan kerap kali bibinya memperlakukan Edward dengan buruk karena uang yang dikirim Stella kurang dari pengeluaran rutin Edward dan juga pengeluaran keluarga bibinya. Mendengar hal itu Stella pun merasa bersalah. Dia pun bertekad untuk mengkhianati EPAPS dan mencari kliennya sendiri. Pencarian klien pun dimulai dengan mengunjungi apartemen seorang pemuda yang dikenalnya melalui sosial media. Dan baru kali itulah mereka pun mendapatkan upah tanpa potongan apapun. Sementara Stella sibuk dengan kliennya, Dado justru menunggunya dari luar hotel. Lantas tiba-tiba ia pun melihat seorang wanita yang diperlakukan buruk oleh seorang pria. Melihat hal tersebut, Dado tak tinggal diam. Dia langsung mengajar pria tersebut sampai babak belur. Wanita tersebut bernama Alin dan ternyata merupakan wanita yang juga menjual jasa seperti Stella. Alin akhirnya mereka bawa ke rumah Stella. Ia mengaku terlahir dari keluarga yang broken. Ayahnya adalah seorang polisi yang rada gesrek. Bahkan yang terburuk, ayahnya pernah mengajaknya berpush rank. Karena itu Alin sangat trauma dengan hal-hal yang berbau kepolisian. Dan ia sengaja meninggalkan pria kliennya tadi karena maunya pakai tema polisi-polisian. Lantas keesokan paginya Alin pun sudah memasak nasi goreng untuk Stella dan Dado. Hal itu mematahkan keraguan Dado yang sebelumnya mengira bahwa Alin wanita manja dan juga pemalas. Tak lama kemudian Dedi bosnya Stella menelpon dan menyuruh Stella untuk datang ke sebuah OYO. Dan karena ada Alin di rumah, Stella pun lalu menitipkan rumah beserta kuncinya kepada Alin. Lantas ketika mereka pergi, Alin masuk ke kamar Stella dan mencoba berbagai wangi-wangian di sana. Ia juga mengambil foto Dado dan sesaat kemudian ia malah melakukan hal yang tak terduga, yaitu melakukan senam 2 jari sambil menghayal tentang Dado. Lantas malam harinya Dado dan Stella pun pulang ke rumah, namun pintu malah terkunci, sedangkan Alin gak ada di dalam. Usut punya usut, ternyata ada yang memesan jasanya Alin di sebuah OYO. Lantas beberapa saat kemudian Alin pun pulang. Meski ia membawa oleh-oleh, Stella pun tetap marah karena Alin tak mengabarinya dan juga tak meninggalkan kunci rumah di tempat yang seharusnya. Di waktu yang bersamaan seorang wanita datang ke rumah mereka dan ternyata dialah ibu dari Alin. Terungkaplah kalau sebenarnya Alin kabur dari rumahnya. Ketika disuruh pulang, Alin ini pun kembali menegaskan kalau ia menolak. Ia merasa sakit hati dengan perlakuan sang ayah yang suka mempush ranknya. Lantas setelah sedikit tenang, Alin pun mulai menceritakan betapa jahatnya sang ayah dan bagaimana dia diperlakukannya. Stella menyuruh Alin untuk melaporkannya kepada polisi. Namun Alin ragu apakah aparat akan mempercayai
disuplai omongan seorang wanita seperti dirinya. Alin pun terus menceritakan kisahnya untuk membuat Dado dan Stella merasa iba dan terus-menerus mau memberikan bantuan tempat tinggal untuk dirinya. Singkat cerita, pada keesokan harinya Alin izin untuk keluar rumah merayakan hari ulang tahunnya. Tentu saja Dado dan Stella tak akan membiarkan Alin merayakannya sendirian. Mereka pun akhirnya pergi ke bar untuk merayakannya bersama. Lantas sepulangnya dari sana terlihat Stella yang benar-benar teler. Hal ini pun dimanfaatkan Alin untuk mencoba memancing Dado. Namun sayang, Dado ternyata lebih memilih untuk tetap bersama Stella. Lantas keesokan harinya Alin yang masih penasaran dengan Dado kembali mencoba mancing-mancing. Namun Dado tetap tak bereaksi. Dia lebih memilih untuk setia pada Stella. Sementara itu Stella ternyata mengalami demam. Namun bosnya mendesak untuk segera berangkat ke Oyo untuk kembali bekerja. Melihat Stella yang masih sakit, Alin pun mengajukan diri sebagai penggantinya Stella. Dan karena udah gak ada pilihan lain, Dado pun akhirnya menerima tawaran tersebut. Alin lalu mengenakan pakaian milik Stella dan langsung menghampiri klien yang sudah tak sabar itu. Beberapa saat kemudian Stella memperingatkan Dado untuk segera pulang jika sudah selesai. Dia nampak khawatir jika Dado pergi berduaan dengan Alin. Lantas sesaat kemudian Mike, teman lama Dado, datang. Mereka pun akhirnya berbincang di sebuah warung. Gak lama kemudian Alin pun datang dan Mike mengira bahwa Alin adalah istrinya Dado. Anehnya, baik Dado maupun Alin hanya terdiam dan gak membantah perkataannya si Mike. Lantas keesokan harinya Dado pun mulai pusing karena ia harus bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup Stella serta Edward adiknya. Ia pun memutuskan untuk pergi dan menjajakan jasa singkong bakarnya pada mantan pelanggannya dulu. Dan singkatnya, setelah beberapa saat Dado pun pulang dengan membawa sejumlah uang. Dado menceritakan semuanya pada Stella. Stella saat itu merasa kesal karena seharusnya ia tak kembali terjerumus dalam masa lalunya. Namun Dado merasa sebaliknya. Ia merasa dirinya tak berguna ketika melihat Stella harus bekerja, sementara Dado hanya bisa melihat Dorayaki kekasihnya itu dicicipi oleh banyak orang. Lantas Dado yang masih pusing ini pun pergi ke sebuah bar untuk minum-minum. Dan saat itu Alin pun mencoba untuk menghiburnya. Di sini Dado pun mulai merasakan kebaikan Alin yang begitu peduli padanya. Obrolan dan minuman pun semakin membuat keduanya terlarut, yang pada akhirnya membuat mereka melaksanakan perpusrengan duniawi untuk pertama kalinya di dalam mobilnya si Dado. Esoknya keadaan Stella mulai membaik. Namun entah feeling atau bagaimana, pagi itu ia berbicara pada Dado meminta Alin untuk pergi dari sini. Menurutnya kehadiran Alin hanya menambah beban mereka. Ia juga mengungkapkan ketakutannya yang mungkin saja Alin akan merebut Dado darinya. Lantas siangnya Stella bertemu dengan temannya dan berniat untuk membuat manajemen baru yang lebih sehat dengan nama PSP. Sementara di rumah Alin pun kerap kali memancing Dado, terutama saat Stella sedang berada di luar ataupun tertidur. Mereka bermain secara sembunyi-sembunyi sehingga Stella tak pernah memergoki keduanya. Lantas suatu hari sang bos kembali menghubungi Stella untuk datang ke suatu tempat. Saat itu Stella dan Dado sepakat untuk mengakhiri semuanya setelah menemani satu klien terakhirnya ini. Ternyata kliennya adalah seorang senator. Ini adalah kali pertama Stella mendapatkan klien dari kalangan pejabat penting. Mereka pun kemudian berpusreng ria bersama. Namun di tengah jalan senator itu request bermain secara hardcore. Stella pun mulai tak nyaman dibuatnya. Ia pun mencoba melawan secara halus, namun malah membuatnya terbentur hingga pingsan karena dorongan Stella yang terlalu keras. Lantas setelah kejadian itu, bos Dedi langsung menelpon dan untungnya senator masih dalam keadaan baik. Namun karena kejadian itulah Stella diberi hukuman tambahan untuk datang ke sebuah hotel. Namun kali ini ia harus mau bermain 2 lawan 1. Mau tak mau mereka pun harus menurutinya. Dan mereka akhirnya membawa Alin sebagai partner dalam pertandingan berikutnya. Lantas saat sedang makan, Alin menceritakan bahwa dirinya telah
telah menemukan tempat tinggal baru dan akan segera berpindah. Sementara Stella mengatakan karena ia dan Dado akan resign, ia menyuruh Alin untuk mendaftar sebagai karyawan tetap dari bos Dedi sehingga dia bisa tetap tinggal di rumah ini. Namun saat itu Alin justru merasa ragu karena menyadari betapa berbahayanya bos mereka. Lantas setelah itu Alin mengatakan bahwa Dado dan Stella gak akan bisa lari dari Dedi karena Dedi akan terus mengejar mereka. Melihat reaksi Alin, Dado menyadari bahwa Alin memiliki informasi penting meskipun ia tak mau mengungkapkannya. Sementara di sisi lain, Stella pun melihat mereka dari dalam rumah. Dan kala itu tiba-tiba Alin malah mencium si Dado. Stella pun langsung marah dan mengajar Alin. Dengan polosnya, Alin pun mengungkapkan bahwa dia memang mencintai Dado dan ingin memilikinya. Namun ia saat ini juga ingin membantu mereka meloloskan diri dari Dedi. Mereka pun akhirnya mulai berdiskusi untuk melanjutkan tugas mereka. Alin pun bersedia untuk berduet dengan Stella, namun setelah itu mereka diharuskan untuk tak bertemu kembali. Malam itu juga mereka pun datang ke sebuah rumah mewah sesuai dengan alamat yang diberikan. Namun saat Dado dan Stella meminum suguhan yang diberikan, mereka berdua justru langsung tak sadarkan diri. Dado dan Stella kemudian dihadapkan pada Dedi atasan mereka. Mereka mengira Dedi akan memberi hukuman terkait kasus dengan senator. Namun ternyata Dedi memberitahu bahwa Alin sudah memberitahukan bahwa mereka berdua ingin mengkhianatinya. Alin ternyata merupakan suruhan Dedi itu sendiri. Ia ditugaskan sebagai pengawas lapangan untuk melaporkan kegiatan para karyawannya. Dedi juga mengungkapkan hubungan yang spesial antara ia dengan Dado. Dan ketika mengetahui kalau Dado ingin mengkhianatinya, Dedi merasa terancam karena mainan pribadinya akan hilang. Lantas karena sudah terlanjur kecewa, ia pun berniat memulangkan Dado sekaligus Stella ke dunia anime. Namun plot twistnya, Alin ternyata benar-benar jatuh cinta pada Dado dan malah ingin mengkhianati bosnya yaitu si Dedi. Sayangnya Dedi bertindak cepat dan ia mampu mengembalikan keadaan. Dalam keadaan terpojok, Dado pun memohon untuk membebaskan Stella dari semua ini. Ia membawa cerita tentang adik-adik Stella yang membutuhkan pertolongan kakaknya. Dedi pun merasa iba mendengar cerita Dado. Ia pun mau mempertahankan Stella. Namun Stella diminta untuk menjedor si Dado. Pada akhirnya Stella pun harus kehilangan orang yang dicintainya. Di akhir film kita pun diperlihatkan Stella yang diantar oleh seorang supir. Dan sejak malam itu ia pun diharuskan untuk tetap melakukan pekerjaannya setiap hari sampai dirinya sudah tak laku lagi. Berjudul Purity Falls.